Halo gengs, sejarah adalah kisah kita, lukisan yang penuh warna dari perjalanan umat manusia, mempersembahkan kisah-kisah menginspirasi tentang keberanian, inovasi, dan transformasi. Dengan mempelajari perjalanan waktu, kita tidak hanya mengenali jati diri kita, tetapi juga belajar untuk menghargai warisan yang telah membentuk dunia kita saat ini. Dalam video ini, mari kita telusuri jejak-jejak masa lalu, mengungkap cerita yang membentuk identitas dan peradaban kita. Gerakan Padri ini terbentuk pada awal abad ke-19 dan berusaha untuk membersihkan budaya dari tradisi dan kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak islami, yang mana kaum adat sebagian besar memeluk Islam, tetapi ada beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti judi, minuman keras, dan sabung ayam, dan kaum Padri ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang ulama. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan atau Harimau yang 8. Sultan Alam Bagagarsya yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Meski demikian, beberapa kaum adat yang lain merasa bahwa Bagagarsya tidak memiliki hak mewakili kerajaan Pagaruyung. Lewat pengajuan bantuan ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda pengajuan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintahan Hindia Belanda. Periode pertama, Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Pada periode ini, kaum Padri mulai menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap patroli-patroli mereka. Pada September 1821, pos-pos Belanda di Simawang menjadi sasaran penyerangan dengan menggerakkan sekitar 20.000 hingga 25.000 pasukan. Sedangkan Belanda memiliki pasukan sebanyak 200 serdadu Eropa ditambah dengan pasukan kaum adat sekitar 10.000 orang. Perang ini menghabiskan banyak korban jiwa. Di dalam pasukan Tuanku, sebanyak lebih dari 350 prajurit gugur. Hal ini pun terjadi pada pasukan Belanda, hingga sedikit sekali pasukan yang tersisa. Setelah beberapa peperangan berikutnya terjadi, memasuki tahun 1825, pemerintah Belanda mulai mengalami kesulitan lantaran meletusnya perang di Ponorogo. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai melalui Perjanjian Masang. Pada tanggal 15 November 1825, hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti perang di Ponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya terjadi kesepakatan yang dikenal dengan nama Sumpah Sati Bukit Marapalam. Di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan konsensus adat Basandi, Syarak-Syarak Basandi. Kitabullah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Kaum adat yang kecewa dengan perjanjian damai mulai menentang dan melawan balik Belanda. Pada periode kedua ini, kaum Padri dan kaum adat mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda.
Dengan kekuatan yang meningkat, kedudukan Belanda di Sumatera Barat semakin terdesak. Bahkan, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengangkat Kolonel J.P. Jacob Elot untuk mencegah meluasnya perlawanan dan kekuasaan kaum Padri. Pada tahun 1832, serangan Belanda kepada kaum Padri semakin gencar. Bahkan mereka menyerang pos-pos pertahanan kaum Padri yang berada di Banuhampu, Kamang, Guguak Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa lainnya di Agam. Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol, hingga akhirnya pada tahun 1835 pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur. Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah menyelamatkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri, setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyesali beberapa tindakan keliru yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terdapat dalam memorinya. Walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Layaknya Cut Nyak Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan lainnya, Tuanku Imam Bonjol mendapat penghargaan pahlawan. Nah, alasannya sebelum abad ke-20 tidak ada pahlawan Indonesia, melainkan pahlawan dari setiap daerah. Sebab mereka bukan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi untuk bangsanya sendiri-sendiri. Yang pada saat itu setiap daerah di Indonesia masing-masing merupakan bangsa tersendiri. Maka dari itu, pahlawan-pahlawan di setiap daerah sebelum abad ke-20 itu dijadikan pahlawan nasional. Itulah dia Perang Padri, sebuah perang yang terjadi dikarenakan pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat, lalu dimanfaatkan oleh Belanda. Jika kalian ingin mengoreksi atau menambahkan, boleh tulis di kolom komentar ya. Kapan-kapan lagi.